Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darul Hijrah dan warga muslim dan muslimat RW 014 Taman Jati Permai yang berbahagia, bertemu kembali dengan kami channel media Hijrah. Pada tayangan kali ini akan membahas atau menjawab pertanyaan dari para jamaah yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami lewat online, lewat WA Group. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru kita. Yang pertama adalah surat apa saja dan ayat berapa tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Itu adalah pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Karena ada kemungkinan pada tahun ini sholat Idul Fitri itu tidak seperti biasanya. Jadi itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah pertanyaannya dari jamaah itu, dalam satu keluarga bolehkah anak menjadi imam sholat? Ya. Itu pertanyaan yang banyak juga dari jamaah. Karena memang di musim pandemi corona ini jadi sholatnya di rumah dan bapak-bapak belum terbiasa menjadi imam sholat. Itu. Untuk itu, mari kita akan dengarkan bersama-sama jawaban dari guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Taufik Ismail MAG, yang akan memberikan jawabannya. Mari sama-sama kita mengikuti. Yang pertama, terkait dengan ayat yang mewajibkan, yang memerintahkan kita untuk menjalankan puasa Ramadan. Ayat-ayat ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang kemudian dirinci dalam ayat 184, 185. Kemudian ayat 186, 187 itu masih ada kaitannya dengan Ramadan dan berbagai keutamaannya. Dan ayatnya untuk ayat 183 surat Al-Baqarah saya kira kita sudah sangat hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Dan ikhwatal iman rahimakumullah. Merespon pertanyaan berikutnya dari jamaah Masjid Darul Hijrah Jatisari adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan salat Id di rumah. Karena selama ini yang kita lakukan adalah salat Id secara berjamaah di masjid atau di lapangan dengan berjamaah. Kemudian dengan tata cara ada khutbahnya, kemudian pertama sholat dulu 2 rakaat, ditambah lagi dengan rakaat pertama takbir 7 kali, kemudian rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, kemudian baca Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya sebagaimana sholat biasa. Setelah salam kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah ada yang menyatakan bahwa sunnah khutbah 2 kali, ada yang mengatakan cukup 1 kali. Itu biasanya kita melakukan seperti itu. Terkait dengan anjuran untuk melakukan ibadah di rumah dan meminimalisir perkumpulan orang dalam jumlah banyak dalam program pemerintah PSBB dan harus melakukan physical distancing, maka ada kemungkinan sholat Idul Fitri dilakukan masing-masing di rumah. Mungkin ada beberapa pilihan terkait dengan pelaksanaannya. Prinsipnya adalah sholat ini adalah 2 rakaat itu. 2 rakaat itu boleh nggak kemudian 2 rakaat tanpa takbir yang 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua? Boleh. Boleh nggak dilakukan secara berjamaah dengan secara seperti yang tadi itu? Itu juga silahkan. Tergantung. Jadi bagaimana kalau khutbahnya boleh nggak diadakan? Kalau memang ada yang bisa melakukan khutbah di rumah itu, silahkan khutbah saja sendiri. Kalau tidak ada, sholat saja 2 rakaat. Sholat saja 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaatnya itu bagaimana? Apakah berjamaah? Berjamaah tentunya lebih baik. Waktunya sama.
Artinya sama dengan waktu duha. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu sama dengan waktu duha. Jadi setara dengan duha. Cuma memang ini kaitannya dengan Yaumul Aid, hari raya, sehingga kita disunahkan untuk menjalankannya secara berjamaah di tempat ramai. Tapi karena keterkaitan seperti ini, sehingga kemudian kita harus ada panduan bagaimana sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Panduannya, kalau dilakukan sendirian silahkan sholat saja 2 rakaat. Kalau berjamaah di rumah dengan keluarga inti, maka itu dilakukan juga 2 rakaat, boleh dengan tambahan 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat yang kedua, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan sholat sebagaimana biasa dilakukan. Adapun khutbahnya boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau memang ada yang melakukan, ya sederhana saja, tausiah biasa, karena itu tidak termasuk dalam rukun sebagaimana rukunnya sholat Jumat. Bahkan sholatnya sendiri adalah sholat sunnah, sehingga boleh dilakukan secara mandiri dan juga dilakukan secara. Yang berikutnya, pertanyaan terkait dengan situasi saat ini di mana kita terkarantina oleh virus COVID-19, virus corona. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, dalam satu keluarga, bolehkah anak menjadi imam sholat? Karena sekarang kita lebih banyak dianjurkan oleh pemerintah, oleh ulil amri, termasuk di dalamnya oleh fatwa MUI, termasuk MUI pusat, kemudian MUI daerah, Bekasi termasuk yang memfatwakan agar kita melakukan sholat jamaah di rumah. Sehingga kemudian muncul pertanyaan ini, bagaimana sholat jamaah di rumah? Bolehkah anak menjadi imam? Memang untuk menjadi imam ada beberapa persyaratan sholat jamaah. Kalau jamaahnya semuanya perempuan, maka boleh dari orang perempuan juga. Tetapi kalau di antara jamaah itu ada laki-laki, maka laki-lakilah yang harus menjadi imam. Bagaimana kalau anak yang menjadi imam? Anak ini maksudnya anak yang umurnya berapa? Kalau anak itu masih anak-anak, usianya masih di bawah 5 tahun atau mungkin masih di bawah 7 tahun, belum mumayyiz, belum sampai mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah terkenai beban. Artinya beban kewajiban-kewajiban dia sudah diwajibkan untuk menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Artinya bahwa orang yang sudah mukallaf maka dia sudah bisa menjadi imam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seorang anak laki-laki yang mumayyiz itu artinya dia mungkin belum mukallaf. Yang tanda-tanda mukallafnya itu kalau anak laki-laki itu adalah dia sudah mengalami mimpi basah. Tetapi ketika dia sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, kalau kita ukurannya kira-kira usia 10 tahunan, itu sudah mumayyiz. Ada yang berpendapat bahwa seorang anak mumayyiz itu boleh menjadi imam bagi orang lain. Meskipun ada pendapat, nantinya ada perdebatan di kalangan para ulama terkait siapa sih yang lebih berhak menjadi imam. Ini kalau di masjid. Tapi kalau di rumah, kalau yang ada anak laki-laki usia 10 tahun, yang lainnya perempuan, silakan anak itu menjadi imam, boleh. Kalau umpamanya yang ada semuanya perempuan, silakan salah satu perempuan itu menjadi imam. Ini terkait dengan bagaimana sholat jamaah di rumah. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini untuk menjawab pertanyaan yang ada. Terima kasih. Semoga ini bisa dijadikan panduan untuk bagaimana kita menjalankan sholat jamaah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah Masjid Darul Hijrah dan warga muslim dan muslimat RW 014 Taman Jatisari Permai, telah bersama-sama kita simak
jawaban dari guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Taufik Ismail MAG, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, bagi para jamaah yang akan memberikan pertanyaan, silahkan mengisi form yang telah disediakan oleh tim dakwah Darul Hijrah di WA group yang tersedia. Mudah-mudahan akan membantu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.